Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kesuksesan baik dalam karir, bisnis maupun kehidupan pribadi bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia merupakan buah dari kebiasaan-kebiasaan positif yang dipupuk, ditumbuhkan, dijalankan secara konsisten. Kebiasaan-kebiasaan ini layaknya sebuah fondasi yang kokoh yang menopang bangunan kesuksesan, mulai dari disiplin diri, manajemen waktu yang efektif, hingga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Semua berperan penting dalam membentuk karakter dan pola pikir individu yang sukses. Di video kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan kunci yang dapat membantu kita meraih kesuksesan di tahun 2025. Mari kita siapkan diri untuk mengubah pola pikir dan tindakan kita karena kesuksesan bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari usaha keras dan komitmen yang diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari kita. Pertama, kita perlu membuat tujuan hidup dengan rentang 3 bulan ke depan. Menyusun tujuan hidup dan karir memang penting untuk memberikan arah dan motivasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Namun, alih-alih menetapkan tujuan untuk 1 tahun penuh, membuat rencana per 3 bulan justru terbukti lebih efektif. Mengapa demikian? Karena rentang waktu yang lebih pendek memungkinkan kita untuk bisa fokus pada target yang lebih spesifik dan terukur, sehingga progres lebih mudah dipantau dan menyesuaikan strategi dalam cakupan waktu tersebut. Mulailah dengan merenungkan tujuan hidup Anda secara menyeluruh, apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini, nilai-nilai apa yang ingin Anda junjung tinggi dan pegang teguh, dan bagaimana Anda ingin dikenang orang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda mendefinisikan tujuan hidup yang bermakna dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, pecah tujuan hidup tersebut menjadi tujuan-tujuan kecil jangka pendek yang lebih spesifik dan terukur untuk setiap 3 bulan. Setelah memiliki gambaran besar tentang tujuan hidup, fokuskan perhatian pada tujuan karir, di mana Anda ingin berada dalam karir Anda 3 bulan mendatang, skill apa yang ingin Anda kuasai, posisi apa yang ingin Anda raih. Buatlah rencana aksi yang konkret dan terukur untuk mencapai tujuan karir tersebut. Misalnya, ikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pemrograman, perluas jaringan profesional, atau cari mentorship dari senior di bidang pemrograman itu. Keuntungan lain dari menyusun tujuan per 3 bulan adalah fleksibilitasnya. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menemui berbagai perubahan dan tantangan yang tidak terduga dalam menjalaninya. Dengan rentang waktu yang lebih pendek, kita dapat dengan mudah menyesuaikan tujuan dan strategi sesuai dengan kondisi terkini. Misalnya, jika ada peluang karir baru yang muncul, kita dapat memodifikasi rencana untuk memanfaatkan peluang tersebut. Misalnya, menjadi PNS atau rekrutmen BUMN. Dengan menyusun tujuan hidup dan karir per 3 bulan, Anda akan lebih fokus, mudah termotivasi, dan produktif dalam mencapai apa yang Anda inginkan. Ingatlah untuk selalu mengevaluasi pencapaian Anda di akhir setiap 3 bulan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selamat merencanakan masa depan Anda per kuartal 3 bulan. Selanjutnya kedua, lakukan review mingguan. Review mingguan merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam rentang waktu 30 hari ke depan. Luangkanlah waktu setiap minggu, misalnya di akhir pekan, untuk mengevaluasi progres terhadap 3 tujuan besar yang telah Anda susun tersebut. Tinjau kembali apa saja yang telah dicapai, hambatan apa saja yang dihadapi, dan strategi apa yang diperlukan untuk disesuaikan. Review mingguan ini membantu kita untuk tetap fokus, mempertahankan motivasi internal kita, dan memastikan Anda berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kehidupan. Dalam melakukan review mingguan, ajukan beberapa pertanyaan kritis pada diri sendiri. Apakah saya telah melakukan aksi nyata untuk mencapai tujuan tersebut? Seberapa besar kemajuan yang telah saya buat? Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang saya alami? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi Anda saat ini dan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya. Catat semua temuan dan insight yang didapatkan dalam jurnal atau aplikasi pencatatan. Review mingguan bukan hanya sekedar evaluasi, tetapi juga momentum untuk merefleksikan diri dan menemukan pelajaran berharga. Apa saja hal positif yang telah Anda lakukan selama seminggu itu, apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki, bagaimana cara meningkatkan efektivitas strategi, meningkatkan penghasilan Anda. Dengan melakukan review mingguan secara teratur dan konsisten, Anda akan semakin terampil dalam mengelola waktu, energi, dan sumber daya segala yang Anda punya untuk mencapai tujuan hidup dan tujuan karir Anda.
Kemudian ketiga yang perlu kita perhatikan adalah The Morning Manifesto. The Morning Manifesto adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya memulai hari dengan intensional dan penuh tujuan. Alih-alih terburu-buru dan reaktif menghadapi rutinitas pagi, The Morning Manifesto mengajak kita untuk menyisihkan waktu sejenak di pagi hari untuk menenangkan pikiran, menetapkan intensi, dan mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual sebelum memulai aktivitas. Ini adalah saat untuk menghubungkan kembali diri dengan nilai-nilai inti diri kita yang kita yakini, mengingatkan diri pada tujuan hidup dan menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi hari dengan lebih fokus, produktif, dan bermakna. The Morning Manifesto biasanya melibatkan serangkaian kebiasaan pagi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Beberapa contoh kebiasaan pagi yang bisa dimasukkan dalam The Morning Manifesto antara lain olahraga pagi, afirmasi positif, visualisasi untuk masa depan, menulis, journaling, membaca buku, inspirasi, olahraga ringan atau menikmati secangkir kopi hangat sambil merenung. Intinya di sini adalah menciptakan ruang dan waktu khusus di pagi hari untuk menjaga keseimbangan diri, meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan energi positif sebelum menjalani padatnya aktivitas sehari-hari. Dengan menerapkan The Morning Manifesto, Anda akan merasakan perbedaan signifikan dalam cara Anda menghadapi hari. Anda akan bisa lebih tenang, fokus, dan produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kehidupan. Anda juga akan lebih mudah untuk mengatasi stres, mengambil keputusan yang bijak, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. The Morning Manifesto adalah investasi berharga untuk kesejahteraan diri dan kesuksesan hidup Anda. Selanjutnya kesimpulannya adalah kesuksesan bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kerja keras, berpikir positif yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan-kebiasaan tersebut meliputi disiplin diri, manajemen waktu yang baik, ketekunan dalam belajar, ketekunan dalam bekerja, mengembangkan diri, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Lebih dari itu, kesuksesan juga ditentukan oleh pikiran yang positif, pola pikir kita yang positif, kemampuan mengelola emosi, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru untuk menuju kesuksesan. Dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan di berbagai aspek kehidupan, baik karir, keuangan, hubungan pribadi, maupun kesehatan, fisik, dan mental. Ingatlah bahwa kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati segala proses yang ada, rasakan setiap pencapaian kecil, dan teruslah belajar dan bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Terima kasih telah menonton sampai jauh ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton sampai jauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.